Hari itu kita mendaftarkan, hari itu kita harus siap menjadi petarung. Hari itu kita mendaftarkan, hari itu juga kita harus siap menjadi petarung. Dan menjadi seorang petarung biasa, kalah menang hal biasa. Tapi tetap menata strategi. Kenapa kalah? Kenapa begini? Tata strategi lagi. Dan saya yakin strategi tahun 2024 akan lebih jitu daripada yang lain. Dari kemarin ya. Mas Kusumo ini selama ini kan dikenal sebagai aktivis, pegiat LSM, bahkan juga pengacara juga. Dan itu selalu identik dengan sesuatu hal yang kritis. Tiba-tiba hari ini panjenengan ingin masuk ke jalur birokrasi itu, yang mungkin kemarin-kemarin jangan kritisi juga. Ngapunten, jenengan harus kesel masa mengkritisi itu di jalan itu harus kesel. Jadi aku pengen saiki genten lah, aku pengen dikritisi genten. Calon-calon pemimpin Kota Solo dari PDI Perjuangan sedang diuji untuk mempertahankan tahta di kandang banteng dari gempuran lawan. Lalu strategi apa yang akan dicoba dan disampaikan oleh calon-calon dari PDI Perjuangan? Bersama saya Heru di Rasan. Sudah hadir di studio Rasan Suara Merdeka Solo, Mas Kusumo. Iya Mas Heru. Sugeng rawuh Mas Kusumo. Iya, selamat sore Mas Heru. Matur suwun sangat sudah berkenan hadir di studio Rasan. Iya Mas. Di tengah kesibukannya pasti kalau jenengan iki nyalon wakil wali kota, wali kota Solo, sudah pasti banyak sekali kesibukannya. Ya, sudah mulai nih Mas. Sudah mulai ya. Tapi stamina tetap. Amin. Harus prima dong. Sehat ya. Harus prima dong. Petarung harus prima ya. Petarung harus prima. Ya. Kuncinya di situ. Petarung harus prima. Mas Kusumo, jenengan ngapunten. Oposisi yang melatar belakangi panjenengan untuk ikut dalam kontestasi atau terjun untuk mengikuti Pilwalkot Kota Solo dan mendaftarkan sebagai bakal calon wakil wali kota dari PDI Perjuangan. Apa yang memotivasi panjenengan? Ya. Jadi saya ini kan sebenarnya kader PDI lama ya Mas. Saya itu sudah hampir 25 tahun ya menjadi kader PDI Perjuangan. Ya. Dulu terakhir saya menjabat sebagai komandan Pasusdes ya. Sebelum itu dihapus. Lalu saya setelah itu tetap menjadi kader PDI tapi tidak di dalam struktural. Karena memang saya bukan pengurus struktural ya. Jadi tapi tetap jiwa saya, hati saya, pikiran saya tetap PDI Perjuangan. PDI Perjuangan. Ya setiap kali ada event besar PDI Perjuangan, ya saya selalu ada di situ. Termasuk dengan perhelatan besar, misalkan pilkada di daerah di Kota Solo ya. Daerahnya Pak Jokowi, daerahnya Pak Rudi, gitu kan. Di tengah-tengah lalu itu, Pilgub, lalu juga Pilpres ya. Saya selalu ada di situ karena memang jiwa saya adalah jiwa PDI Perjuangan. Tapi saya tidak di struktural. Jadi memang panjenengan ini sebenarnya memang sudah kader sejak lama, tidak hanya sekarang-sekarang aja. Ya, udah hampir 25 tahun. 25 tahun. Apa kemudian yang membuat panjenengan tertarik untuk mencoba ikut dalam kontestasi atau kompetisi di pilihan wali kota tahun ini? Menarik ini, pertanyaannya menarik Mas Heru. Kenapa tidak kemarin? Pertanyaannya menarik sekali ya. Jadi betul, banyak yang bertanya seperti itu Mas. Jadi banyak sekali yang bertanya seperti itu. Kenapa kok sebelumnya malah ada yang mengatakan kenapa kok tidak tertarik dulu di DPRD kan? Legislatif dulu kan? Legislatif dulu itu kan. Padahal kemungkinan besar saya bukan terpilih ya, tapi kemungkinan besar saya misalkan maju di DPRD kan ya bisa. Gitu kan. Kemungkinan melenggang pasti ya ke Karangasem itu. Bisa, itu. Ya karena emang kalau saya di Pilpres di Pilkada tahun ini yang melatar belakangi saya itu adalah keprihatinan saya terhadap kota saya Mas sebenarnya. Kota Solo ini. Prihatin saya dengan kota saya sendiri. Kenapa Mas prihatin? Banyak hal. Yang ngapunten. Ini akan saya coba kulik lagi ya. Tapi nanti monggo nanti saya. Enggak apa-apa. Saya kutip sedikit enggak apa-apa. Boleh. Jadi saya prihatin dengan kota ini karena saya lahir besar di sini.
ibaratnya bahasanya tumpah darah saya kan di sini. 50 tahun saya hidup di Solo ini dengan berbagai macam hal yang sudah saya lewati. Dinamikanya sudah pasti tahu ya. Saya lewati. Ya, saya tertarik baru tahun ini, Mas. Tahun ini apalagi tahun ini kan PDI Perjuangan kan membuka penjaringan secara terbuka kan. Dan juga baru tahun ini kan PDI Perjuangan membuka secara terbuka, karena kemarin kan melalui ranting, anak ranting, lalu PAC, lalu ke DPC. Kalau sekarang kan memang secara terbuka. Nah, ini kesempatan bagi saya. Oh gitu. Kesempatan emas ini kan harus saya manfaatkan dan pas pada saat saya merasa prihatin, pada titik nadir, pada titik nadir tentang keprihatinan kota saya ini. Kota ini kan kota seni dan budaya ya. Betul sekali. Jelas harus menjunjung tinggi adat istiadat, kearifan lokal, budaya harus menjunjung tinggi. Lalu ketahanan kebudayaan juga demikian. Tetapi di perjalanan waktu saya lewati ini, kok semakin lama semakin buruk. Semakin lama semakin buruk. Semakin buruk gitu ya. Sebagai kota seni dan budaya, roh budaya dan seni tidak terlihat. Tidak terlihat atau malah justru sudah hilang. Ya, menuju ke sana kayaknya. Menuju ke sana. Justru itu ini adalah antisipasi supaya tidak hilang sama sekali. Salah satunya adalah ini kan kota seni dan budaya nih Mas Hiro. Betul. Solo di kota seni dan budaya. Itu, iya. Tapi aneh. Kota seni dan budaya kita nggak punya gedung kesenian loh. Kota seni dan budaya tapi tidak punya gedung kesenian. Gedung kesenian dalam arti kata gedung kesenian ini bisa dipakai multi seni dan dipakai untuk kegiatan seni dari berbagai macam seni ya. Karena seni ada seni musik, ada seni patung, seni tari, lalu juga ada seni-seni yang lain ya. Kita nggak punya. Kalau yang ada di TBS itu lebih ke kemana itu Mas? Mulai daripada provinsi. Oh, bukan. Kalau itu kan cuma joglo ya. Betul. Joglo. Maksud saya adalah gedung kesenian yang memang di dalamnya itu lengkap sarana prasarananya seperti tempat latihannya, tempat pentasnya gitu kan. Lalu dengan sarana prasarana yang modern gitu ya, sehingga di situ nanti bisa dipakai untuk kegiatan berkesenian, untuk berlatih musik, berlatih tari tradisional. Saya punya sanggar loh, Mas, punya sanggar. Oh gitu. Sanggar tari tradisional namanya Gendiwa Pinentang. Oh gitu. Itu anak-anak didik, pelatih yang melatih itu untuk tempat latihannya nggak punya. Kadang sampai pinjam di kelurahan, pinjam di kecamatan. Coba bayangkan, untuk pelestarian kebudayaan, untuk tempat latihan aja nggak punya. Dan itu banyak sangat di Solo yang nggak punya tempat latihan. Ironis sekali di tengah image bahwa Solo sebagai kota seni dan budaya. Yes. Sampai tidak punya tempat seperti itu. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti lama-lamaan nanti anak-anak ini pada lupa tentang tari tradisional. Itu yang pertama lah. Yang lain lagi nih. Kita kalau saya ambil, kalau lainnya banyak banget sebenarnya. Sebagai kota seni dan budaya, Solo itu tidak punya galeri seni. Galeri seni rupa. Galeri seni. Ya. Galeri lukis punya. Ya, Solo sebagai kota batik nggak punya museum batik, nggak punya rumah membatik. Coba bayangkan. Kampung batik ada. Kampung batik ada, rumah membatik nggak punya. Rumah membatik itu udah mati. Rumah membatik yang mana nanti di situ nanti dipakai untuk pelatihan anak-anak yang ingin belajar membatik, supaya mereka mencintai budaya membatik. Sehingga kota batik nggak hilang. Sehingga anak-anak sekarang mana bisa membatik. Bahkan nama-nama batik aja anak-anak sekolah nggak ada yang tahu. Kalau ada batik teruntum, ada batik-batik macam-macam nggak tahu. Parangkusumo, ada batik. Ya, ada parang itu bagaimana, gitu ya, teruntum bagaimana. Batik yang dipakai tradisi di keraton seperti apa? Nggak tahu mereka, nggak tahu karena memang nggak ada museum batik di sini, sehingga anak-anak itu nanti akan lupa terhadap seni budayanya sendiri, terutama budaya membatik. Padahal kita kota batik loh. Dan keberadaan kampung batik mungkin dengan segala isinya yang ada di situ belum cukup untuk diartikan bahwa itu juga sebagai edukasi terhadap sangat belum cukup. Sangat belum cukup. Rumah membatik itu nanti bisa dipakai untuk kegiatan ekstrakurikuler, SD, SMP, SMA, SMK, kan, untuk belajar membatik di situ ya. Lalu juga yang lain lagi yang perlu kami sampaikan bahwa roh budaya kota Solo ini kita tidak bisa merasakan. Ya, kita bisa merasakan roh budaya kota Solo ini gitu ya. Contoh aja lah, kita jarang loh di Solo ini mendengarkan musik kelenengan. Oh iya, seperti dulu mungkin ada di Sriwedari. Iya, dulu kan sempat ya. Dan satu lagi misalkan untuk galeri seni ini kan
nanti dipakai juga untuk kegiatan musik kan macam-macam Mas. Dan Solo ini ada satu organisasi keroncong di Solo ini, Hamkri. Tempat latihannya nggak punya. Jadi gambaran panjenengan itu tempat itu nanti menjadi multi untuk kegiatan seni dan pentas itu. Dan juga untuk kegiatan belajar berkesenian. Jadi tidak hanya sekedar menampilkan performannya, tapi juga ada sisi edukasinya yang ada di situ. Jelas, semuanya lengkap sehingga nanti ketika orang luar kota masuk ke Solo langsung itu bisa gimana sih kalau kita mau lihat anak-anak menari tradisional, ada tempatnya, ada galeri seni. Jadwalkan ganjak sanggar-sanggar itu. Sanggar Solo itu puluhan loh Mas. Ada puluhan sanggar tari tradisional di Solo ini. Tapi banyak yang sudah tutup, banyak yang sudah tidak mampu lagi. Tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri. Satu itu, yang kedua juga tidak punya tempat untuk latihan. Lama-lama nanti tari tradisional Solo ini tidak akan dikenal lagi sama anak-anak. Karena memang sejak dini itu anak-anak atau generasi hari ini tidak dikenalkan dalam arti secara masif sampai seperti yang jenengan sampaikan tadi. Ada galeri seni nanti kan bisa dijadwal nih, hari ini sanggar ini, hari sanggar ini bisa dijadwal, mereka bisa melatih di situ dengan tempat latihan yang sangat baik. Ya, ada sound system yang udah tertata baik. Ada di situ nanti ada tempat tempat untuk pentas, misalkan ada kegiatan pentas gitu kan. Karena kan memang juga ada banyak festival di Solo ini. Contoh festival wayang anak, wayang bocah, lalu festival dolanan bocah dan yang lain-lain. Ya, mereka ya paling hanya di Plaza Siwadari. Iya, Plaza Siwadari itu kan. Kalau yang Balai Kambang itu belum cukup ketika nanti misalkan ketika acara hujan deras bagaimana? Ngiyup dulu. Iya, jadi ada galeri. Lalu juga kita melihat bahwa Solo ini salah satunya juga satu-satunya gedung wayang orang yang masih bertahan dan masih aktif di Indonesia, cuma tinggal satu di Solo. Gedung wayang orang di Siwadari. Tempatnya udah sangat-sangat tidak layak. Tidak layak. Betul, tidak layak. Tampil sana, tampil sini, renov sana, renov sini. Kursinya aja umurnya udah 25 tahun loh. Padahal itu punya catatan sejarah yang luar biasa dan itu tidak di Solo ya ada. Iya. Karena dulu kalau orang zaman dulu seperti mbah-mbah saya yang di kampung itu, nah nonton wayangnya di wayang orang yang Siwadari. Iya, betul seperti itu. Betul. Dan hari itu pun juga masih manual dan masih manual loh. Masih manual. Ini udah zaman modern loh Mas. Ini udah zaman digital. Saya udah pakai LED dong. Tempat duduknya juga yang bisa muter gitu kan. Makanya saya memimpikan sekali di Solo ini ada gedung opera. Gedung opera wayang orang gitu kan. Karena ini sangat menarik sekali. Coba kita lihat sekarang gedungnya sekarang itu kalau hujan becek gitu ya. Tempatnya juga tidak pantas, sudah tidak layak dipakai gitu ya. Kalau yang di Balai Kambang itu Mas? Di Balai Kambang itu gedung ketoprak. Ketoprak ya lain beda ya. Beda. Nah, Solo ini sebagai pusat punjering budaya Jawa. Betul. Sehingga seharusnya kebudayaan Jawa ini harus dilestarikan sebagaimana mestinya. Karena apa? Karena dalam pelestarian kebudayaan itu pemerintah nggak boleh hitung-hitungan tuh. Betul. Baik pemerintah daerah maupun provinsi maupun pusat tidak boleh hitung-hitungan apapun terkait juga masalah biaya dalam rangka ketahanan dan pelestarian kebudayaan. Itu berarti salah satu hal yang membuat jenengan itu yang pertama yang rodok prihatin dengan situasi hari ini yang terjadi di Kota Solo. Jadi kalau Kota Solo ini ngapunten di satu sisi seperti itu, di sisi yang lain Solo ini sudah dikenal cukup modern dengan hadirnya bangunan-bangunan yang super megah dan lain sebagainya. Apakah ini tidak bisa diselaraskan dengan yang jenengan sampaikan tadi? Sangat bisa. Kalau ada kemauan sangat bisa. Sangat bisa. Dan memang begini Mas. Pembangunan modern ya bolehlah. Namanya sebuah kota kan harus mengikuti perkembangan zaman. Urban, tetapi jangan menghilangkan rohnya. Roh Solo itu kan budaya Mas. Betul sekali. Roh Solo itu seni dan budaya. Jadi rohnya jangan hilangkan, jangan tergerus dengan peradaban modern. Jangan tergerus. Jadi rohnya masih tetap ada. Oleh karena itu saya juga sebagai ketua Forum Budaya Mataram ya Mas ya. Kami sering diskusi dan saya juga sebagai ketua umum di BPSBI Dewan Pemerhati dan Penyelamat Seni Budaya Indonesia. Sehingga
saya tahu betul harus bagaimana ini kan gitu kan, mensikapi kondisi Solo yang sudah demikian memprihatinkan tentang pelestarian kebudayaan. Sudah demikian memprihatinkan. Ini kalau tidak segera disikapi dengan serius, lama-lama generasi yang akan datang besok itu udah lupa. Mungkin 6, 10, 20 tahun ke depan udah nggak ada yang kenal tari serimpi, Mas. Udah nggak kenal tari gambyong, udah nggak kenal tari-tari tradisional, nggak ada kenal. Yang wong ngerti ini wong jogetan, wong ngerti ini kan seperti itu. Iya, ada hari ini sudah tidak dikenalkan kepada mereka anak-anak ini. Bahkan dalam kurikulum juga kadang nggak ada. Nah, ini perlu. Betul. Gedung kesenian ini harus dibuat yang megah dan indah dan berada di tengah kota sebagai simbol kebudayaan, sebagai simbol seni dan budaya. Jadi ketika mereka nanti misalkan yang jenengan sampaikan tadi terrealisasi, ketika ada orang luar masuk itu sudah bisa merasakan aurane, rohnya dengan mereka datang ke Solo, mereka ke gedung kesenian, mendengarkan melihat tari tradisional. Di situ nanti kan ada juga tempat berlatih, tidak hanya tradisional saja di situ di gedung kesenian itu, Mas. Tempat berlatih juga, berlatih musik, berlatih tari, berlatih teater ya. Berbagai macam bentuk seni ada di situ semua. Sehingga nanti orang bisa tertarik, Mas, dan itu juga sangat berdampak luar biasa dalam pariwisata. Dan itu ke depan nanti ketika ada event-event apa kan gampang. Dipakai itu kegiatan-kegiatan apa. Daripada nanti kalau misalkan pentas wayang orang, bisa pentas wayang bocah harus dari terus. Dolanan bocah di plaza, kalau hujan bubar. Itu kok ya dolanan yang lari dhewe wae kan seperti itu. Ya, jadi itu satu hal. Lalu yang kedua bahwa selain itu saya juga prihatin dengan tingkat kemiskinan Kota Solo ini yang sudah masuk kategori kritis. 8,4% kan? Tinggi juga angkanya ya. 8,4% tinggi sekali. Solo ini kan penduduknya kecil, Mas. Kecil. Cuma 570-an ribu lah ya jumlah penduduknya. Dengan tingkat kemiskinan seperti itu, saya kira itu kemiskinan yang cukup besar. Jadi karena itu bagaimana supaya kita bisa menekan tingkat kemiskinan itu. Makanya salah satu program saya adalah mendirikan balai latihan kerja di 5 kecamatan. Di setiap kecamatan. Dan itu belum pernah ada. Belum pernah ada. Kita punya balai latihan kerja aja itu punya milik provinsi kan. Betul, yang ada di sebelah selatan itu. Ya. Dan jangan dilupakan bahwa itu nanti BLK itu juga menjadi tempatnya anak-anak muda, Gen Z dan lainnya untuk mengupdate teknologi informasi juga kan? Ya, jelas. Karena dengan teknologi hari ini yang sudah begitu pesat berkembang, AI itu nggak bisa dibungkam. Lama-lama mereka nggak bisa update. Jadi ya mereka minimal di setiap kecamatan itu. Dan itu bisa dipakai siapapun, dari masyarakat menengah ke bawah sampai siapapun boleh untuk belajar keahlian di situ, dan di situ dilengkapi dengan guru-guru dan tenaga-tenaga yang profesional di bidangnya, gitu ya, yang mahir di bidangnya. Lalu itu diberi pelatihan selama 4 bulan gratis ya, tidak ada biaya sama sekali. Ketika mereka lulus nanti dikasih sertifikat kursus gitu ya, sebagai pegangan mereka ketika nanti akan terjun di dunia kerja. Ya, setelah mereka nanti bisa buat non sewu ya, kalau orang Jawa bilang buat sangu nanti ngelamar pekerjaan gitu kan. Atau mereka punya gambaran untuk berusaha sendiri. Betul, karena mereka salah satu orang itu menganggur, salah satunya itu ya, Mas, adalah karena mereka tidak punya keahlian. Ibu-ibu, coba bayangkan, ibu-ibu kalau habis bapaknya berangkat kerja, di rumah paling cuma nyuci piring, nyuci pakaian gitu kan, lalu ngomong anak gitu kan, tidur. Kalau nggak gitu ya paling hanya nggak jelas mau main HP atau apa gitu. Nah, waktunya banyak yang terbuang. Karena mereka tidak punya aktivitas yang mungkin bisa menunjang dari sisi ekonomi itu tadi. Ya, karena memang pemerintah tidak ada tempat selama ini untuk membuat mereka pelatihan. Pelatihan mereka kan juga kalau misalkan melatih rias, kan mahal, Mas. Mau latih rias, mau latih mau latih bengkel, mau latih servis elektro kan juga bayar mahal kan. Betul. Makanya kita siapkan. Dan itu gratis total selama 4 bulan. Dan setelah nanti mereka lulus dari sana, mereka dikasih permodalan. Mereka bisa buka UMKM, ya, mereka punya pendapatan. Secara otomatis nanti ketika nanti mereka punya pendapatan ini, otomatis akan bisa mendongkrak ekonomi masyarakat, dan yang jelas bisa lebih mensejahterakan kehidupan ekonominya, dan tingkat kemiskinan juga pasti akan turun. Gitu ya. Jadi, makanya saya punya semoga saja nanti ke depan ya, saya udah gregetan gitu. Gregetan, jadi PLK di 5 kecamatan ini sejak Solo ini lahir 279 tahun belum punya.
Belum punya. Satu pun belum punya loh yang milik pemerintah daerah. Mulai provinsi semua ya? Iya, otomatis ketika masyarakat ini anak-anak sekolah misalkan pulang sekolah SMP pulang sekolah itu daripada mereka mainin HP, mereka dolan ya dolan keluyuran gitu kan. Lalu mereka nggak punya kesibukan apa-apa, mereka bisa belajar di situ. Jadi ketika mereka punya keahlian, mereka pasti akan berpikir bagaimana mereka menjalankan usaha. Karena usaha tidak harus punya tempat loh. Betul. Lewat HP pun bisa kok. Lewat HP gitu kan. Misalkan mereka belajar bikin roti nih. Belajar bikin roti ketika pasti mereka pengen menjual roti yang hasil daripada kursus tadi. Nah itu nanti bisa minimal ya bisa meningkatkan ekonomi mereka. Lebih pada pemberdayaan UMKM yang ada di bawah. Yes. Dan itu UMKM mas sebagai sokok guru ekonomi masyarakat mas, gitu kan. Solo ini kan nggak punya apa-apa. Iya. Jadi harus kreatif. Yang penting adalah bagaimana kita menyiapkan infrastrukturnya itu kan, yang harus lalu juga sarana prasarananya supaya nanti masyarakat itu bisa berkembang. Gitu mas. Oke, Mas Kusumo. Banyak banget ini kalau saya jelaskan ini kekurangannya nih. Artinya kan dengan selama ini beberapa tahun terakhir Solo ini kan juga dikenal sebagai kandang banteng. Artinya pemimpin-pemimpin yang dilahirkan di kota Solo atau yang memimpin kota Solo ini rata-rata adalah kader rekan-rekan panjenengan dari PDIP. Apakah selama ini hal-hal semacam itu juga tidak tersampaikan kepada beliau-beliau yang sebelumnya itu untuk menyentuh dari yang menjadi kekurangan di kota Solo ini? Seperti misal ketika hari ini gaung kebudayaan dan seni di kota Solo itu sudah mulai agak memudar meskipun dia memudar. Betul. Itu kan mestinya rekan-rekan jenengan juga disentil kan itu kan? Ya. Saya tidak tahu mereka itu sebenarnya tahu apa tidak ya, tahu memang paham atau tidak ya. Karena untuk hal-hal seperti ini kan memang harus menggeluti tentang hal itu. Jadi tidak setiap orang bisa tahu tentang hal ini kan bisa harus. Karena saya sebagai ketua Forum Budaya Mataram dan saya sebagai ketua DPPSBI, sehingga saya banyak masukan teman-teman. Saya juga banyak belajar dari beberapa literatur buku-buku. Lalu bagaimana nih dulu Solo masa lalu, Solo masa kini. Lalu saya juga mencoba untuk konsultasi dengan teman-teman yang di Jogja, ya di Magelang, lalu di Bogor dan beberapa tempat kita konsultasi. Kok ini toh ya. Lalu saya coba, termasuk juga teman-teman saya yang dari Bali. Betul. Saya coba, iya ya, Solo ini sebagai kota seni dan budaya, kok nggak punya apa-apa sih, gitu kan? Tidak punya sesuatu yang patut dibanggakan terkait dengan seni dan budaya itu. Ya, dan banyak lagi dan juga kita harus memperhatikan juga masyarakat. Salah satu selain gedung seni dan budaya, Solo ini masyarakatnya itu perlu, setiap orang perlu hiburan mas. Betul. Iya, tidak ada orang yang tidak butuh hiburan. Betul. Terutama musik. Musik ini setiap orang pasti suka musik. Sejak kita dilahirkan, sejak kita bayi, umur mulai dari 0 kita dilahirkan, itu sampai kita gede suka musik. Ya, coba contoh misalkan ada bayi ini nangis nih, kasih mainan, kasih ada musiknya, diem dia. Ada suaranya pasti. Berarti dia udah mulai mengetahui ini. Belum lagi kalau mbok lilo itu kan pasti ya dengan bahasa Jawa, bahasa musik gitu kan. Nah, Solo ini salah satu yang menjadi gagasan saya atau program saya ke depan. Saya ingin membangun gedung hiburan rakyat atau geria hiburan rakyat. Geria hiburan rakyat. Dulu kita punya THR kan? Iya, THR ada. Dan itu swasta ya. Ya, Solo ini masyarakatnya perlu hiburan mas. Jadi Solo ini coba lihat Gatot Subroto. Ya, di koridor Gatsu. Ya, Gatsu itu. Di pinggir jalan, hujan bubar tuh. Tapi ramai terus. Berarti sebenarnya ada potensi untuk kita lihat itu. Dan Solo itu memang nggak punya geria hiburan rakyat. Tapi ketika ingin ngapunten mas, biasanya seperti ini. Dari beberapa pengalaman mungkin ketika mereka lebih leluasa ada di jalan seperti itu, ketika mereka sudah dimasukkan dalam kandang atau wadah itu, justru akan berkurang. Semakin luar biasa. Saya melihat semakin luar biasa karena mereka punya tempat. Jadi kita mendidik ada ruang yang disediakan untuk mereka. Membangun gedung hiburan rakyat ini. Itu nanti mereka bisa perform di situ dengan sarana prasarana yang lengkap, modern, sound yang bagus, tempat yang memadai, hujan nggak bubar gitu ya.
ya dengan penataan ruang yang bagus gitu kan. Ini mereka pasti akan senang sekali. Jadi serasa mereka biasanya main di pinggir jalan, masuk di situ nanti serasa ada di konser. Sederhananya begini Mas, sederhananya begini. Saya merasakan juga kok. Tidak, dan saya yakin saya sudah mencoba sebelum saya menggulirkan ini, saya mencoba. Saya itu kan hobinya wedangan ya. Wedangan. Oke. Saya paling suka wedangan. Oh iya, betul. Karena dari wedangan itu saya banyak mendapatkan masukan dari masyarakat. Dari ada inspirasi banyak juga tuh. Kalau sudah jagungan wedangan tuh orang sedirim soalnya. Ya, Solo ini kan sebagai kota kuliner ya. Betul, dan menurut saya Solo ini adalah kota kuliner yang menurut saya paling enak ya sejauh Tengah. Paling murah, paling enak. Di Solo ini uang 20.000 aja kenyang. Betul. Ya kan 15.000 deh. Itu udah kenyang ya. Nasi pakai lauk, pakai teh atau kopi. Itu 20.000 udah kenyang di Solo ini. Sak kesele ya nongkrong. Solo ini kota murah Mas. Jadi kota yang kulinernya enak dan murah dan merupakan kota kuliner terbanyak. Kan ini kan kota kuno dan ramah juga kan. Yes. Betul. Solo ini kan kota kuno Mas. Betul. Kota yang dulu ada sebuah kerajaan di sini kan. Sehingga ya saya kira untuk ragam kulinernya ya sangat luar biasa, banyak sekali, beragam sekali ya. Ya dan itu murah-murah dan itu enak-enak. Nah, oleh karena itu saya di kembali kepada gedung Gria Hiburan Rakyat tadi bahwa ketika kita jam 6 sore atau jam 7 malam, warga Solo pada bingung mau melihat hiburan mau kemana. Kalau bagi pemilik uang no problem lah ya. Betul. Mereka ke kafe-kafe, mereka nonton bioskop, lalu mereka ke tempat rumah makan modern yang ada hiburan musiknya, ya ke wedangan yang ada musik, pasti harganya juga mahal. Mahal. Ketika kita sudah masuk di salah satu tempat hiburan kalau giling, anyap dan lainnya itu pasti. Ya pasti mahal. Segini itu sudah mahal. Jadi beli. Dan itu mungkin tidak terjangkau oleh bagi masyarakat menengah ke bawah. Lah. Itu yang akan mencoba jenengan hadirkan. Ya, jadi supaya dengan Gria Hiburan Rakyat itu nanti di situ kan setiap hari kan musiknya berganti-ganti. Misalnya hari ini rock, hari ini pop, hari ini slow rock, hari ini keroncong, hari ini campur sari, dangdut ya. Sehingga masyarakat itu dengan uang 10.000 mereka udah bisa nonton hiburan 2 jam. Ya kan? Lalu 10.000 itu apa? Ya. 10.000 itu yang pertama kita bagi 2. Yang separuh nanti buat yang perform, ya, yang 10.000 misalnya 10.000, yang 5.000 buat yang perform, yang 5.000 buat perawatan gedung, dan yang lain-lain maintenance dan yang lain-lain kan itu. Jadi supaya masyarakat ini dengan uang 50.000 misalkan, dan nanti gedung Gria Hiburan Rakyat ini juga dilengkapi dengan adanya di situ ada kuliner UMKM. Oh, iya, jadi tidak hanya gedung saja berdiri, tapi di sekitarnya ada UMKM. Jadi sudah terintegrasikan dengan UMKM yang ada di situ, ya, dengan bisa meningkatkan juga ekonomi masyarakat kan. Jadi dengan UMKM yang harganya juga kita bikin harga yang standar paling murah kan gitu kan. Sehingga ketika sesuai kita kantong masyarakat, ya, 50.000 saja kita ngajak suami atau istri kita, ya lalu kita nonton gitu ya. Itu yang 10.000, 20.000 bayar, yang 30.000 buat beli snack dan macam-macam, 50.000 udah seneng dia. Iya. Dan di situ juga harus dilengkapi juga selain tadi UMKM kuliner gitu kan, juga dilengkapi tempat permainan bocah. Tempat permainan bocah. Jadi situ juga nanti ketika ngajak anaknya udah gak bingung mereka ada tempat permainan bocah. Anak-anak itu lengkap. Jadi indah Solo ini Mas. Jadi indah. Solo dalam bayangan panjenengan berarti tetap mempertahankan nuansa tempo dulunya dengan seni dan budayanya, tetapi juga tidak bisa melepaskan diri dari yang modern. Iya, iya. Tapi semuanya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan rakyat. Ya, menarik sekali apa yang disampaikan Mas Kusumo. Dan betul sekali, karena memang kalau kita melihat Solo itu sudah menjadi di otak masyarakat itu kutone seni, kandangi seni, tempat. Kita harus ingat loh, Solo sebagai spirit of Java kan. Iya, spirit of Java. Spirit of Java ini harus dimunculkan kembali, gaungkan kembali, semangatnya digaungkan kembali sebagai spirit of Java. Iya, Mas Kusumo. Ada satu lagi yang menarik dan ini masih mengganjal dalam pikiran saya. Baik, Mas. Mas Kusumo ini selama ini kan dikenal sebagai aktivis, pegiat LSM, bahkan juga pengacara juga. Dan itu selalu identik dengan sesuatu hal yang kritis, terutama ketika melihat ada sesuatu yang tidak beres atau apa itulah. Nah, tiba-tiba hari ini panjenengan
ingin masuk ke jalur birokrasi itu yang mungkin kemarin-kemarin jangan kritisi juga. Iya. Ngapunten, jenengan harus kesel masa mengkritisi itu di jalan itu harus kesel. Jadi aku pengen saiki genten lah, aku ben dikritisi genten. Iya Mas, jadi itu, Mas? banyak juga yang mengenal saya bahwa saya itu penggiat anti korupsi kan. Iya. Yang pasti bagi saya bahwa saya kan tahu selama 15 tahun lebih kan saya bergelut dalam dunia anti korupsi kan. Saya kan tahu nih kantong mana nih kan gitu kan yang bermasalah kan gitu kan, yang perlu dibenahi kan gitu kan. Nah, itu salah satunya itu malah justru saya belajar dari situ juga kan, supaya nanti bahwa saya pengen kota ini bersih. Kota ini bersih dari korupsi. Dari korupsi dan semua pendapatan kita dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Jadi bahwa kita ingin tunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang sehat, kota yang anti korupsi. Satu itu. Yang kedua juga salah satu program saya Mas, bahwa saya ingin membuat kota ini menjadi kota cerdas dan pintar. Apa itu? Salah satunya adalah bahwa saya semua nanti ya ini semoga aja dapat rekomendasi ya Mas. Mudah-mudahan. Amin. Mudah-mudahan. Jadi salah satu program saya adalah satu warga tidak mampu satu sarjana. Karena saya punya pemikiran bahwa ketika orang itu pintar dan cerdas, ketika pendidikan mereka baik gitu kan, minimal bisa nanti ke depan masa depan mereka juga pasti juga akan lebih baik kan gitu ya. Ketika nanti mereka bekerja, mereka lulus sarjana gitu kan. Di Solo ini kan ada hampir 72 perguruan tinggi Mas. Yang ada di Kota Solo. Tapi tingkat yang masuk perguruan tinggi di Kota Solo ini semakin tahun semakin menurun. Persoalannya karena ketidakmampuan ekonomi masyarakat, atau mungkin karena ketidaktahuan informasi kan gitu. Jadi salah satu program saya adalah satu keluarga tidak mampu satu sarjana. Karena saya punya rumus bahwa ketika kota ini banyak yang pintar dan cerdas, anak-anak kita banyak pintar dan cerdas, maka kota ini pasti akan berkembang dengan baik. Dan kita nanti bisa dapat masukan banyak nih dari anak-anak kita ini. Anak-anak kita yang nanti berpendidikan ini kan pasti banyak memberikan kritisi kepada pemerintah, memberikan kritikan yang bagus, yang cerdas gitu ya. Tidak ngawur gitu ya, tidak asal kondone pokoknya jari ini kan tidak. Tapi benar-benar yang akademis gitu kan. Dan itu betul-betul nanti bisa membuat masukan bagi pemerintah yang ada supaya nanti pemerintah bisa lebih berkembang lebih baik menurut saya. Jadi kota yang cerdas dan pintar itu penting. Karena apa? Karena Solo ini menuju kota modern loh. Salah satu adalah bagaimana kita meningkatkan SDM-nya. SDM-nya ini adalah generasi milenial ini harus cerdas dan pintar. Yaitu nanti salah satu program saya adalah saya untuk anak tidak mampu gratis Mas untuk kuliah. Itu kemarin juga sempat disampaikan kalau tidak salah dalam Pilpres kemarin juga sempat muncul wacana atau programnya Pak Ganjar ya kalau nggak salah juga ada, atau siapa yang kemarin? Kalau saya ini kan itu khusus masyarakat tidak mampu ya. Khusus masyarakat tidak mampu. Karena kita melihat tadi tingkat kemiskinan 8,4% loh. Nah itu kan kita cari ini akarnya apa gitu ya. Artinya ketika jenengan tadi saya sampaikan bahwa yang semula kritis di luar birokrasi hari ini karena sudah tahu seluk-beluknya seperti apa, itu nanti juga yang ketika nanti jenengan katakan bahwa kota Solo harus bersih, sehat dan lainnya, ketika anggaran dikelola dengan baik bisa mewujudkan program-program itu ya. Betul sekali. Ketika dikelola dengan baik, tidak banyak kebocoran ya. Saya kira akan bisa kota kami ini akan bisa lebih baik ya. Dan apa yang diinginkan masyarakat semuanya akan bisa terrealisasi ya. Jadi yang pasti bahwa pemimpin ini kan pelayan Mas. Nah, kita bukan tidak dilayani kok, tapi harus melayani. Karena itu saya ya nanti pengen saya pengen kota kami bisa lebih baik dari yang sekarang. Bisa lebih baik lagi. Dalam segala hal. Hari ini. Dalam segala hal. Gitu. Dalam segala hal. Ini warga Solo tentu harus mendengarkan ini milang-miling calon pemimpin ya. Mungkin salah satunya dengan yang pasti nonton rasan-rasan sih Thomas. Iya. Itu ya kan. Ada hal-hal yang perlu disampaikan. Pasti. Nah, termasuk tim saya ini buat orang lihat semua nih. Pasti akan lihat semua. Dan ini kan sebenarnya
Belum semua saya kupas. Ya, karena kan ya namanya program kan tidak semuanya saya sampaikan ya. Betul. Jadi ide-ide gagasan tidak semuanya saya sampaikan. Banyak yang belum saya sampaikan ya. Yang pasti bahwa salah satunya itu tadi ya, BLK, gedung kesenian ya. Itu tadi mungkin salah satu Kria gitu kan, macam-macam. cara atau strategi panjenengan untuk dalam tanda kutip untuk mempertahankan eksistensi banteng di Kota Solo juga. Iya. Karena yang kamu tuh loh, seperti yang di opening saya tadi kan, kalau kita berangkat dari Pilpres, Solo sebagai kandang banteng itu sudah mulai dikempur. Bahkan boleh dikatakan dan banyak yang mengatakan runtuh Mas kemarin. Itu juga menjadi satu keprihatinan juga. Lawan panjenengan besok juga tidak jauh-jauh dari Pilpres kemarin. Kayaknya. Tapi yang pasti bahwa gini Mas, banteng ini kan hewan petarung. Banteng ini adalah hewan yang tidak pernah takut dengan siapapun kan. Di hutan pun banteng, singa dan singa pun juga akan keder menghadapi banteng. Dan ketika kita sudah niat mendaftarkan diri sebagai kader PDI Perjuangan. Hari itu kita mendaftarkan, hari itu kita harus siap menjadi petarung. Hari itu kita mendaftarkan, hari itu juga kita harus siap menjadi petarung. Dan menjadi seorang petarung biasa, kalah menang hal biasa. Tapi tetap menata strategi. Kenapa kalah? Kenapa begini? Tata strategi lagi. Dan saya yakin strategi tahun 2024 akan lebih jitu daripada yang lain. Akan lebih jitu dari kemarin ya. Akan lebih jitu. Karena belajar dari yang kemarin. Ya. Dari kemarin kita kehilangan 10 kursi. Itu adalah pelajaran berharga buat kita. Itu luar biasa loh merosotnya Mas. Ya 10 kursi ya, tapi paling tidak kita masih punya 20 kursi loh Mas. Dan kita berarti menunjukkan bahwa masyarakat Solo masih cinta kepada PDI Perjuangan. Percaya sekali dengan PDI Perjuangan. Masih percaya dengan PDI Perjuangan. Maka dari itu semua nanti apabila nanti PDI Perjuangan mendapat amanah untuk memimpin kembali ya sebagai juara bertahan loh. Iya pasti. Kalau nggak salah sekitar 22 tahun kan. Gitu ya. Saya Pak Slamet Suryanto ya, lalu Pak Joko Widodo, lalu Pak Rudi, lalu Gibran gitu. Ya hampir 22 tahun ya. Hampir ya sekitar lah. Itu menjadi juara bertahan. Ya paling tidak kalau namanya juara bertahan kita lebih siap dong. Artinya apa yang sudah dilakukan PDI Perjuangan di Kota Solo ini sudah masuk jadi catatan sejarah panjang bahwa ini loh kerjaan PDI Perjuangan untuk Solo itu sudah terlihat kan sebenarnya. Betul. Tinggal mengelola dan memanage itu yang kamu dan Beniku orang tambah hamburuk kandangnya. Iya. Gitu ya. Ya makanya ke depan harus siap mempersiapkan petarung-petarung handal. Ini salah satunya calon petarung handal ya, ini salah satunya. Petarung handal. Petarung handal. Kenapa enggak memilih AD1 Mas? Saya orangnya realistis kah? Realistis saja. Satu itu, yang kedua kan saya perlu belajar juga. Betul. Ya. Berangkat dulu Pak Rudi juga berangkat dari AD2 kan. Orang Gigi Mongso lah. Ada Gigi Mongso kan. Saya juga berangkat dari AD2 karena perlu belajar. Perlu belajar bagaimana sih sebenarnya pemerintahan itu. Dan saya perlu belajar dan saya nggak Gigi Mongso. Dan memang saya memang saat ini pantas untuk mendaftar di AD2. Pantas mendaftar di AD2 loh Mas. Pantas gitu ya. Bukan berarti saya Gigi Mongso pantas mendaftar di AD1. Saya tahu diri kok gitu ya. Tahu diri. Ngukur baju lah. Oh nek kesesaan kan. Betul Mas. Betul Mas. Nanti tawain orang nanti malah. Mas Kusumo, menarik sekali perbincangan pada kesempatan hari ini. Ada banyak hal yang disampaikan beliaunya. Tapi satu hal mungkin sebelum kita nanti mengakhiri perbincangan pada kesempatan hari ini, saya ingin panjenengan sekali lagi menegaskan dalam closing statement panjenengan seperti apa sih? Akan seperti apa Kota Solo ini ketika nanti panjenengan mungkin mendapatkan amanah seperti itu. Gitu Mas Kusumo. Moga closing statement. Ya, jadi Bismillahirrahmanirrahim. Semoga leluhur Kota Solo ini memberikan restu saya mendapatkan amanah untuk mendapatkan rekomendasi memimpin Kota Solo ini, yang pasti bahwa ini adalah tugas yang tidak mudah dan tugas yang tidak ringan. Saya akan mengembalikan kembali Solo sebagai rohnya budaya. Solo menjadi spirit of Jawa yang sebenarnya, dan yang paling penting adalah bagaimana kita memberikan manfaat dan mensejahterakan masyarakat, itu yang paling penting. Dan juga
leluhur saya pernah bilang, dadi wong sing migunani marang liyan. Jadi kalau menjadi pemimpin ya harus bisa melayani, jangan dilayani, dan bermanfaat untuk masyarakat secara luas. Ya, itu mungkin itu, Mas. Terima kasih sekali Mas Kusumo. Tapi ngomong-ngomong ini rekomendasi optimis bisa diraih. Semoga. Bismillah. Amin. Bismillah saja, Mas. Jadi Mas Kusumo mudah-mudahan sukses apa yang panjenengan cita-citakan nanti, mudah-mudahan dikabulkan oleh tentunya yang di atas sana. Amin. Matur suwun sekali Mas Kusumo atas kehadirannya pada kesempatan hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri perbincangan dengan Mas Kusumo, salah satu bakal calon wakil wali kota Solo, saya akan tutup pertemuan pada kesempatan ini dengan saya ingin mengutip apa yang disampaikan oleh Mahatma Gandhi. Cara terbaik untuk menemukan dirimu sendiri adalah dengan kehilangan dirimu dalam pelayanan kepada masyarakat. Bersama saya Om Heru, salam rasan-rasan.